Oke guys, kali ini kita akan membahas mengenai kisah tragis Gary Sadako dan 1000 bangun kertas. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pagi yang kelabu, 25 Oktober 1955. Seorang gadis kecil sedang berjuang untuk tetap hidup. Tubuhnya kepayahan, kakinya bengkak dan berwarna ungu. Ia sempat menelan sesuap nasi yang dicampur teh panas. Rasanya enak, kata dia sebelum menghembuskan nafas penghabisan. Sadako Sasaki, namanya, meninggal dunia pada usia 12,5 tahun. Penderitaan gadis kecil itu berawal dari sebuah tragedi besar yang mengguncang dunia. Malapetaka yang dipicu manusia. 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom Little Boy di Hiroshima, Jepang dan membunuh 140.000 orang yang ada di kota itu. Sadako yang masih berumur 2 tahun sedang berada di dekat tempat kejadian tersebut. Jaraknya 1 mil dari titik jatuhnya bom di dekat jembatan Misasa. Ia dan seluruh keluarganya berhasil lari. Meski sang nenek yang kembali ke rumah untuk mengambil barang yang tertinggal tak pernah diketahui nasibnya. Perang pun berakhir dan Jepang berupaya pulih. Saat itulah Sadako menjalani masa kecil yang relatif normal meski serba kekurangan. Ia seorang gadis yang ceria juga pelari unggul. Berkat kemampuannya itu, kelasnya langganan juara lari estafet. Suatu hari, di tengah perlombaan, Sadako terjatuh. Usianya saat itu 11 tahun, namun hari demi hari, tubuhnya makin lunglai. Dan pada November 1954, leher dan bagian belakang telinga Sadako membengkak. 2 bulan kemudian bercak ungu bermunculan di kedua kakinya. Sadako dilarikan ke rumah sakit pada Februari 1955. Dokter mendiagnosis ia sakit leukemia. Penyakitnya para korban bom atom. Kanker darah yang diderita banyak anak yang terkena radiasi. Orang tuanya diberitahu bahwa putri kesayangan mereka hanya punya waktu kurang dari setahun. Aku dan suamiku menangis di dekat Sadako yang sedang tertidur tenang. Demikian isi surat yang ditulis sang ibu, Fujiko Sasaki, pada 1956, seperti dimuat di situs The Global Human. Seandainya ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkannya dari penyakit akibat bom atom, jika di dunia ada obat untuk menyembuhkan penyakitnya, aku akan pinjam uang 10 juta yen sekalipun, atau jika mungkin biarkan aku yang mati untuknya. Suatu hari, seorang sahabat Sadako, Shizuko Hamamoto, datang menjenguk. Ia bercerita tentang sebuah legenda Jepang. Konon, seseorang yang bisa melipat 1000 bangau kertas akan dikabulkan permintaannya. Bangau adalah simbol panjang umur. Kau ingat legenda yang menyebut jika kau melipat 1000 bangau kertas, para dewa akan mengabulkan keinginanmu, kata dia. Hamamoto lalu melipat selembar kertas berwarna emas menjadi sebuah bangau kertas. Lipatannya sangat bagus. Ia memberikannya ke Sadako. Ini milikmu yang pertama. Sadako tak punya kertas lipat. Harganya sangat mahal saat itu. Jadi ia menggunakan apapun, koran, bungkus obat, juga kertas pelapis bingkisan semoga cepat sembuh. Ia melipat dan terus melipat. Dan sang kakak, Masahiro Sasaki, mengatakan origami adalah semacam pelarian Sadako. Ia tahu soal usianya yang tak bakal panjang, namun memilih diam dan berpura-pura tak tahu di depan keluarganya. Pikir melihat bangau membantunya mengalihkan pikiran dari kesedihan, penderitaan dan rasa sakit. Itu bukan hanya sekedar lipatan kertas, namun di dalamnya terdapat penuh dengan seluruh emosi Sadako, kata dia seperti dimuat Japan Times 2012 yang lalu. Gadis 12 tahun itu harus menahan kecam hebat dalam hatinya
dan bertahan dari rasa sakit tak terperi. Masahiro mengatakan, dengan bantuan keluarga dan teman, Sadako berhasil menyelesaikan 1000 bangau kertas. Ia baru setengah jalan untuk menyelesaikan 1000 kedua saat maut menjemputnya. Hingga kematiannya, gadis kecil itu tak pernah menyerah. Dia tetap tabah dan bersikap ceria hingga akhir hidupnya. Teman-teman sekelasnya yang terpukul dengan kepergiannya menggalang dana untuk mendirikan peringatan untuk Sadako dan anak-anak yang lain yang tewas akibat bom atom. Mereka menulis dan mempublikasikan buku tentang Sadako. Surat-surat dikirim ke seluruh sekolah di Seantero Negeri Sakura. Butuh 3 tahun bagi mereka mendapatkan cukup dana untuk membangun Children's Speech Monument di Peace Memorial Park, Hiroshima. Ada patung Sadako di puncak monumen. Di bawahnya terdapat plakat berisi pesan dari anak-anak. Tulisannya, Korewa bukura no sakebi desu. Korewa watashi tachi no inori desu. Sekai ni hewa okizuku tamae no. Ini adalah seruan kami, ini adalah doa kami untuk membangun perdamaian di dunia. Setiap tahun, ribuan anak-anak datang ke sana, meninggalkan lipatan origami burung bangau untuk mengenang jiwa-jiwa kecil yang tewas akibat bom atom. Patung Sadako juga terdapat di Taman Perdamaian di Seattle. Ia menjadi simbol dampak perang nuklir. Setelah kematiannya, sang ayah membagikan hampir semua bangau kertas ke orang-orang yang datang dan ingin mendengar kisah Sadako. Hanya 5 yang tersisa. Alih-alih menyimpannya, Masahiro Sasaki memutuskan untuk menyumbangkannya ke beberapa tempat di dunia. Yang pertama adalah pada tahun 2010 lalu ke Tribute WTC Visitor Center di New York yang didirikan untuk memperingati orang-orang yang tewas dalam serangan teror 11 September 2001. Cukup sekian dari video kami. Bagi kalian yang ingin merekomendasikan video-video menarik lainnya, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, bye!